Ada kalanya hidup ini terasa seperti ruang sidang tanpa akhir. Semua mata jadi hakim, semua mulut jadi vonis, dan kamu yang duduk di bangku pesakitan hanya karena menjadi dirimu sendiri, padahal kamu tidak mencuri, tidak menyakiti, tidak menipu. Tapi tetap saja, dunia senang melempar batu ke arah orang-orang yang tidak ikut parade. Jangan pikir dunia ini akan berhenti memelototimu. Mereka akan terus menatap seperti kamu ini hama yang salah tumbuh di ladang bunga plastik mereka. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak lahir untuk jadi tiruan. Kalau hidupmu terasa ganjil bagi mereka, mungkin karena kamu satu-satunya yang masih asli. Berikut 8 hal yang kamu seharusnya tidak usah malu. 1. Jangan pernah malu dengan apa yang kamu pakai. Kamu tidak lahir untuk jadi manekin toko fashion. Pakaianmu bukan katalog tren, dan tubuhmu bukan billboard promosi lifestyle. Kalau kamu lebih nyaman pakai baju lama yang warnanya sudah memudar, tapi hatimu damai, itu lebih terhormat daripada mengejar tren tapi jiwamu kosong. Dunia suka menertawakan orang yang tidak sesuai standar. Tapi ingat, standar itu dibuat oleh mereka yang butuh validasi dari sorakan kosong. Jangan pernah malu pakai sendal jepit ke tempat yang mereka anggap elit. Jangan takut baju lamamu lebih jujur daripada setelan jas yang dipakai untuk menutupi kebusukan moral. Pakaian bukan nilai. Nilaimu tidak ditentukan oleh merek di kerahmu. Nilaimu terletak pada sikapmu saat semua mata memicingkan pandangan. Orang yang malu dengan bajunya sendiri hanya karena takut dikira tidak mampu, sedang menyerahkan jiwanya pada kebodohan massal. Mereka lupa bahwa pakaian hanya penutup tubuh, bukan penentu martabat. Yang benar adalah kamu tetap berdiri tegak meski dunia melihatmu dari atas ke bawah. Kalau ada yang menertawakan penampilanmu karena dianggap ketinggalan zaman, biarkan mereka. Karena saat kamu sibuk hidup dengan jujur, mereka sibuk hidup untuk jadi komentar. Dan hidup yang jadi komentar itu tragis. 2. Jangan pernah malu dengan hidupmu yang sederhana. Kalau rumahmu kecil tapi hatimu luas, kamu menang. Kalau kamu makan seadanya tapi bersyukur, kamu sudah lebih kaya dari mereka yang makan dengan gelas kristal tapi tetap merasa kurang. Hidup sederhana itu bukan aib. Itu bentuk kedewasaan spiritual yang tidak semua orang mampu beli, bahkan dengan uang 1 lemari. Mereka bilang, kamu kurang usaha, padahal kamu sudah berdarah-darah kerja siang malam. Mereka hanya tidak paham bahwa tidak semua hasil instan itu berkat. Kadang itu jebakan. Kamu tidak perlu mobil mewah hanya untuk diakui. Yang kamu butuhkan hanyalah tidur dengan nyenyak tanpa memikirkan hutang. Kesederhanaanmu bukan karena kamu tidak mampu lebih, tapi karena kamu tidak rela kehilangan nurani hanya demi tampilan. Dunia ini terlalu ramai dengan orang yang pura-pura kaya untuk menghindari rasa malu. Tapi mereka lupa, pura-pura kaya dan bahagia itu jauh lebih menyiksa daripada jujur dan terlihat biasa-biasa saja. Hidupmu mungkin tidak terlihat wah, tapi hidupmu nyata. Hidupmu tidak dibangun dari filter dan kebohongan digital. Dan di dunia yang semakin gila, keaslian adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. 3. Jangan pernah malu dengan masa lalumu yang kelam. Kamu pernah jatuh, pernah kotor, pernah jadi orang yang bahkan kamu sendiri benci kalau mengingatnya. Tapi siapa yang tidak? Semua manusia punya masa lalu. Bedanya, ada yang sudah bangkit, ada yang masih sibuk menertawakan masa lalu orang lain untuk melupakan busuknya dirinya sendiri. Malu pada masa lalu yang buruk hanya kalau kamu masih hidup di sana. Tapi kalau kamu sudah berubah, sudah tumbuh, maka masa lalu itu jadi bukti kekuatanmu. Itu bukan noda. Itu adalah peta perjalananmu. Kalau kamu tidak jatuh dulu, kamu tidak akan tahu cara berdiri seperti sekarang. Mereka boleh bicara, mengungkit, menghakimi, tapi mereka tidak tahu perjalanan hatimu. Mereka tidak tahu malam-malam di mana kamu bertarung sendirian dengan monster yang kamu ciptakan sendiri. Dan kamu menang. Itulah yang penting. Kamu menang. Jangan malu. Sebab orang-orang paling kuat di dunia ini adalah mereka yang pernah hancur dan memilih membangun ulang dirinya sendiri. Batu demi batu, dengan tangan berdarah. Itu kekuatan. 4.
Jangan pernah malu dengan pekerjaanmu. Kamu tukang sapu, tukang ojek, buruh tani, itu hebat. Kamu kerja halal, kamu tidak mencuri, kamu tidak menipu, kamu tidak menjual integritas untuk kesenangan sesaat. Dunia mungkin tidak melihatmu sebagai berkelas, tapi Tuhan melihat tanganmu bekerja untuk bertahan hidup. Dan itu lebih dari cukup. Orang-orang suka memuja pekerjaan dengan gelar panjang dan ruangan ber-AC, tapi banyak dari mereka lupa roti yang mereka makan hari ini ada karena seseorang bersimbah peluh dari pagi buta untuk membuatnya. Kamu bagian dari sistem hidup yang membuat dunia ini tetap berjalan. Tidak ada pekerjaan yang hina selama itu tidak mencederai kebenaran. Mereka boleh memalingkan muka saat kamu lewat, tapi hati kecil mereka tahu, kamu lebih jujur dari banyak orang yang duduk di kursi empuk tapi penuh korupsi. Kamu tidak perlu jas mahal untuk jadi terhormat. Kamu hanya perlu tidak membohongi nurani. Jangan pernah tunduk hanya karena pekerjaanmu dipandang sebelah mata. Karena saat orang lain sibuk mencari gengsi, kamu sudah lebih dulu menemukan harga diri. 5. Jangan pernah malu dengan penampilan fisikmu. Kamu tidak minta lahir dengan bentuk hidung seperti itu, kulit seperti itu, tinggi badan seperti itu. Tapi dunia memperlakukanmu seolah-olah kamu sedang bersalah karena tidak sesuai standar estetika murahan yang mereka puja. Dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan patung yang harus dipoles untuk menyenangkan mata orang lain. Kalau wajahmu tidak masuk kategori cantik menurut standar media sosial, bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kamu hanya sedang jadi nyata. Dan di zaman plastik seperti sekarang, jadi nyata itu revolusioner. Kamu tidak perlu putih, tidak perlu tinggi, tidak perlu langsing. Yang kamu perlu hanya satu, menerima apa yang sudah diberikan Tuhan untukmu dengan senang hati, merawatnya tanpa terobsesi, dan menjalaninya dengan syukur, bukan caci maki. Kamu bukan katalog kosmetik, kamu bukan konten endorse, kamu manusia, dan itu artinya kamu tidak perlu minta izin untuk tampil apa adanya. Kamu bukan produk yang harus dijual, kamu makhluk utuh dengan kekuatan yang tidak bisa ditakar dari proporsi wajah atau bentuk tubuh. Jangan malu kalau kamu merasa tidak sesuai standar. Karena standar buatan manusia itu cacat. Pakailah standar yang dibuat Tuhan, yang hanya melihat seberapa cantik jiwamu, bukan fisikmu. Dan kalau kamu sudah bisa berdiri tanpa menunduk karena bentuk fisik, percayalah, kamu sudah lebih kuat dari separuh dunia. 6. Jangan pernah malu tidak mengikuti gaya hidup populer. Kamu tidak minum kopi susu seharga 60.000, tidak pakai sepatu yang sedang viral, tidak ke konser yang semua orang datangi. Bagus, artinya kamu masih punya kendali atas hidupmu. Kamu tidak terjebak dalam kegilaan kolektif yang hanya bergerak demi validasi digital. Hidupmu bukan panggung drama TV. Kamu tidak perlu hidup seolah-olah kamu selebritas. Kalau kamu lebih suka baca buku daripada pesta, lebih nyaman di kamar daripada nongkrong di kafe, maka pertahankan itu. Jangan biarkan tekanan sosial membuatmu kehilangan jati diri hanya untuk dibilang tidak ketinggalan zaman. Tren selalu datang dan pergi seperti ombak bodoh yang tidak pernah tahu arah. Tapi kamu bukan pasir, kamu batu karang. Kamu tidak harus ikut bergulung hanya supaya diterima. Sebab orang yang diterima hanya karena mengikuti akan dibuang ketika mereka berhenti mengikuti. Kehidupan bukan kompetisi pamer. Kehidupan adalah tempat di mana kamu menjalani perjalananmu dengan tenang, tidak ribut, tidak heboh, tapi pasti. Kalau kamu sudah nyaman dengan jalanmu, maka abaikan yang sedang ramai. Karena yang ramai belum tentu benar, dan yang sepi belum tentu salah. 7. Jangan pernah malu memilih jalan hidup yang tidak umum. Kamu tidak harus jadi seperti orang kebanyakan. Tidak semua orang harus jadi PNS, menikah muda, punya anak 2, rumah 1, mobil 1, dan liburan 2 kali sebulan. Itu template, bukan takdir. Kalau kamu merasa damai memilih hidup di desa, membuka warung kopi kecil, atau belajar sesuatu yang tidak populer, maka lanjutkan. Banyak orang hidup seperti fotokopi, sama, membosankan tanpa arah. Mereka takut jadi berbeda karena takut ditinggal. Tapi kamu bukan mereka.
Kamu tahu bahwa damai tidak selalu ramai dan kebenaran tidak selalu populer. Kalau jalan hidup yang kamu pilih membuat hatimu tenang dan nuranimu bersih, maka jangan pedulikan komentar orang. Orang yang mengejek pilihanmu biasanya orang yang tidak berani memilih jalan mereka sendiri. Mereka hanya berani beramai-ramai, tapi ciut kalau harus berjalan sendiri. Jadi saat kamu memilih jalur yang tidak umum, kamu sedang membuktikan bahwa kamu tidak butuh tepuk tangan untuk tetap berjalan. Berani hidup di luar kebiasaan bukan tanda kegilaan, itu tanda keberanian. Dan keberanian seperti itu, percaya atau tidak, adalah bahan utama orang-orang besar yang mencetak sejarah, bukan hanya ikut menumpuk statistik. 8. Jangan pernah malu menangis atau meminta bantuan. Kamu bukan batu, kamu bukan robot. Kamu manusia, dan manusia itu lemah, rapuh, bisa ambruk, bisa nangis. Menangis bukan tanda pecundang. Itu tanda bahwa kamu masih hidup. Dunia boleh mencaci air mata, tapi dunia juga tahu yang bisa menangis itu justru yang tidak membusuk jiwanya. Kalau kamu tidak kuat, minta bantuan. Itu bukan dosa, itu bukan aib. Minta tolong itu tanda bahwa kamu sadar kamu tidak sendirian di dunia ini. Banyak orang jatuh bukan karena masalah terlalu besar, tapi karena mereka terlalu malu minta tangan. Ada orang-orang di sekitarmu yang siap mengulurkan pertolongan, tapi kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu terus berpura-pura kuat. Percayalah, berpura-pura baik-baik saja itu lebih melelahkan daripada jujur mengaku sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah malu menangis, jangan pernah malu bilang, "Saya butuh pertolongan." Karena saat kamu berani jujur pada dirimu sendiri, itu bukan kelemahan, itu keberanian. Dan keberanian seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar hidup.